Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Kemudian saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengirimkan sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau yang telah membawa kita semua dari alam kebiadaban menuju alam peradaban. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tema dengan judul beriman kepada malaikat. Adapun materinya adalah 1. Memahami makna beriman kepada malaikat. 2. Hukum beriman kepada malaikat. 3. Penciptaan malaikat. 4. Perbedaan malaikat, manusia dan jin. 5. Jumlah malaikat dan nama-nama serta tugasnya. Pertama, memahami makna beriman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut Muhammad Quraish Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang diambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi, malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata maupun berbuat. Kemudian yang kedua, hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amanna billah
Kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Kemudian yang ketiga, penciptaan malaikat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran dan hadis, maka patutlah kita meragukannya. Kemudian lanjut keempat, yaitu perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Malaikat itu gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan manusia nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, kawin, dan lain-lain. Kemudian memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin, yaitu gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada pula yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran. Kemudian nomor 5, jumlah malaikat. Karena sifatnya yang gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang mengetahui. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis berikut menggambarkan banyaknya jumlah malaikat. Perhatikan hadis dari Ali radhiyallahu anhu yang artinya, dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Banyaknya jumlah malaikat tersebut
menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat berikut tugasnya. Nama-nama malaikat tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke-10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dengan tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk membagikan rezeki. Ketiga, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Keempat, malaikat Israfil meniup sangkakala. Kelima dan keenam yaitu Munkar dan Nakir bertugas untuk menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati atau meninggal di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib bertugas untuk mencatat segala amal kebaikan manusia. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Dan ke-10, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah video tentang materi beriman kepada malaikat. Semoga dengan video ini menjadikan kita menjadi manusia yang bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menambah ilmu pengetahuan bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.